Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Laminiar Syanjuni dari kelas 1C dengan NPM 24106312 Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia kepada generasi muda dan masyarakat. Pendidikan ini dirancang untuk memperkuat kesadaran dan pengamalan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila mencakup beberapa aspek, antara lain pemahaman filosofis, mengenalkan siswa pada makna mendalam setiap sila dalam Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan karakter, membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan. Kontekstualisasi sejarah, memberikan pemahaman tentang latar belakang sejarah lahirnya Pancasila dan peran pentingnya dalam perjalanan bangsa. Penerapan praktis, mengajarkan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan. Pendidikan ini diajarkan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi pondasi untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, bermoral, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Selanjutnya, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam hal pemerintahan, sosial, maupun budaya. Kelima sila Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia, membangun kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengutamakan demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengarahkan cara berpikir, bertindak, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tercetus pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno dalam pidato di hadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila dijadikan dasar negara melalui Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang kemudian dimasukkan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila menjadi simbol persatuan dan identitas nasional Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada asal mula Pancasila. Prof. Notonegoro menyebutkan adanya beberapa macam asal mula atau sebab musabab Pancasila dapat digunakan sebagai falsafah negara. 1. Kausa materialis, artinya asal mula bahan, yaitu bangsa Indonesia sebagai bahan terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agamanya. 2. Kausa formalis, artinya asal mula bentuk atau bangun, dan asal mula tujuan yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pembentuk negara BPUPKI adalah asal mula bentuk atau bangun dan asal mula tujuan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. 3. Kausa finalis, yaitu para anggota BPUPKI yang menyusun rencana pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila. 4. Kausa efisien, yaitu asal mula karya PPKI yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah pandangan hidup dan dasar filsafat yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memuat 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang menjadi acuan bagi segala aspek kehidupan nasional.
Sebagai ideologi negara, Pancasila mengarahkan tujuan negara Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pancasila juga menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan peraturan dan kebijakan negara yang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah pedoman moral yang mengatur perilaku individu dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila. Setiap sila dalam Pancasila memberikan landasan etis bagi kehidupan sosial, seperti kewajiban untuk hidup bertuhan dengan menghormati keberagaman, saling menghormati dan mengedepankan kemanusiaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dan demokrasi, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai sistem etika, Pancasila menuntun masyarakat untuk bertindak dengan rasa tanggung jawab, menjaga keharmonisan, dan membangun bangsa yang berlandaskan nilai-nilai moral yang beradil dan beradab. Selanjutnya, pentingnya Pancasila bagi kehidupan mahasiswa. Pancasila sangat penting dalam kehidupan mahasiswa karena menjadi landasan moral, sosial, dan politik yang dapat membentuk karakter dan cara berpikir generasi muda. Sebagai mahasiswa, penerapan nilai-nilai Pancasila membantu membangun rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan bernegara, serta memperkuat semangat persatuan di tengah keberagaman. Pancasila juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan akademik maupun sosial, yang mengedepankan keadilan, musyawarah, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, mahasiswa dapat berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera, serta berkontribusi pada pembangunan negara. Yang terakhir, ada penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti di kampus, rumah, sekolah, dan masyarakat. Di kampus, yaitu mahasiswa dapat menerapkan nilai Pancasila dengan menjunjung tinggi kerjasama, menghargai perbedaan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta berperilaku jujur dan adil dalam berinteraksi dan berkarya. Di rumah, yaitu di lingkungan keluarga, Pancasila diterapkan dengan mengajarkan nilai saling menghormati, gotong royong, dan kasih sayang antar anggota keluarga, serta membangun suasana yang harmonis dan penuh toleransi. Di sekolah, yaitu penerapan Pancasila di sekolah meliputi pengembangan sikap demokratis, disiplin, rasa tanggung jawab, serta menghargai keberagaman dalam kegiatan belajar mengajar, baik di kelas maupun di luar kelas. Di masyarakat, yaitu dalam kehidupan masyarakat, Pancasila diterapkan dengan cara saling menghormati, menjaga persatuan dan kesatuan, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial yang mengutamakan kepentingan bersama, keadilan, dan kesejahteraan. Selanjutnya kita akan mewawancarai responden kita yang pertama. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Laila Nazul Mirasana. Baik, pertanyaannya, apa pendapatmu tentang sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Sila pertama yang berbunyi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, jika ada teman kalian yang beragama non-Is, sebaiknya kalian menghormati dan menghargai kepercayaan agama mereka yang telah mereka pilih. Baik, kita akan melanjutkan sesi wawancara ini kepada responden kedua, yaitu bagaimana pendapatmu tentang sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, menjunjung keadilan dan berperilaku sesuai nilai-nilai moral. Sila ini mengajak kita untuk bersikap empati, membantu sesama tanpa diskriminasi, serta berlaku sopan dan beradab dalam interaksi sehari-hari. Penerapannya menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang saling peduli dan berkeadilan. Jadi untuk penerapan sila kedua ini sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Bagaimana, ya? Betul. Kita akan melanjutkan sesi wawancara ini kepada responden yang terakhir.
pendapat saya, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat Indonesia yang menjemuk sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dapat menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan seperti satu, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama, menghormati kepercayaan orang lain, dan menjalankan keyakinan dalam penuh tanggung jawab. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menghormati sesama, dan berperilaku adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan menghormati hasilnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berusaha menciptakan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kesimpulan dari pendidikan Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagi mahasiswa yaitu pendidikan Pancasila bertujuan membentuk mahasiswa menjadi individu yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan ini, mahasiswa diajarkan untuk menghayati dan mengamalkan 5 sila Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa dapat dilakukan melalui 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menghormati keberagaman agama dan keyakinan di kampus, serta menjalankan kewajiban spiritual sesuai agama masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berperilaku sopan, menghargai hak asasi orang lain, dan menunjukkan empati terhadap sesama mahasiswa. 3. Persatuan Indonesia, menjaga harmoni dalam keberagaman suku, budaya, dan agama, serta berkontribusi dalam kegiatan yang memupuk semangat persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan di organisasi mahasiswa atau kelompok belajar. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil dalam interaksi sehari-hari dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang membantu masyarakat sekitar. Kesimpulannya, pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi mata kuliah wajib, tetapi juga sarana untuk membangun karakter mahasiswa yang berintegritas, bertoleransi, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa merupakan langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.